Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita bertiga akan gimana ya? Podcast ngobrol-ngobrol tentang kisah Nabi berniaga. Sebelumnya kita perkenalan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Alkiti sebagai moderator. Saya Ida Faudia sebagai pemateri. Saya Abigil Udanto sebagai pemateri juga. Nah, sudah sesi perkenalan nama. Sekarang kita mulai. Ini coba dong kalian berdua kasih ceritakan tentang perniagaan Nabi itu gimana? Mulai dari siapa? Nabi itu ketika mulai berdagang ketika umur 12 tahun. Waktu itu diajak oleh pamannya itu Abu Thalib. Terus Nabi juga selalu mengikuti prinsip-prinsip perniagaan yang adil dalam transaksi. Terus Nabi itu melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, serta melarang orang-orang yang mempergunakan standar timbangan atau ukuran lain yang kurang cocok untuk dijadikan pegangan. ya, terus Nah, sebagai contohnya itu ketika beliau memulai usaha dengan agen hijrah, Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan atau laba yang sangat beliau tidak duga, dan beliau tuh tidak mengambil keuntungan tersebut atau tidak menggelapkan uang tersebut. Rasulullah juga bersabda, "Berdaganglah kamu, sebab lebih dari 10 bagian penghidupan, 9 diantara itu dihasilkan dari berdagang." Al-Quran juga memberikan motivasi bagi umat Islam untuk berdagang seperti yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah juz kedua ayat 198 yang berbunyi, "Bukan suatu dosa bagimu mencari karunia atau rezeki penghasilan perniagaan dari Tuhanmu." Kesuksesan Nabi Muhammad juga terlepas dari reputasinya yang terkenal jujur, terus juga dari situ juga Khadijah mendengar reputasi Muhammad itu yang jujur, itu amanah dalam berdagang. Lalu dia mempekerjakanlah seorang Nabi Muhammad itu oleh Khadijah. Khadijah ini meminta Muhammad untuk menjadi pemimpin rombongan dagang ke negeri Syam. Khadijah tidak memperdulikan status Muhammad yang belum memiliki pengalaman memimpin dan mengatur rombongan dagang. Hal ini karena ia merasa yakin bahwa Nabi Muhammad yang waktu itu belum jadi nabi adalah orang yang baik, jujur, dan paham mengenai seluk-beluk dunia perdagangan. Bersama dengan Maisarah, utusan Khadijah, Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Memang sudah menjadi tradisi bagi penduduk Mekah untuk mengantar rombongan dagang beramai-ramai hingga batas kota. Saat tiba di Syam, Muhammad bersama dengan pedagang lainnya dengan gesit menawarkan dagangannya kepada calon pembeli. Dari situ Muhammad selalu bersikap jujur dan tidak menutupi cacat pada barang dagangannya. Apabila kondisinya bagus, maka ia akan bilang bagus. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, Muhammad juga menggunakan standar harga yang berlaku di masyarakat dengan menentukan harga jual barang dagangannya. Nah, mau nanya satu lagi. Itu kan Nabi ini berdagang itu tidak mengambil keuntungan banyak gitu. Apakah di zamannya Nabi berdagang dengan pedagang zaman sekarang itu ada nggak pedagang zaman sekarang itu yang mengikuti ajaran Nabi ketika berdagang? Seharusnya sih iya, karena Nabi sendiri itu ketika berdagang itu sukses gitu kan. Harusnya pedagang zaman sekarang tuh harus mengikuti cara Nabi gitu. Karena Nabi itu kalau berdagang itu pertama itu melakukan segmentasi dan menetapkan target pasar gitu.
pangsa pasarnya tuh dia harus tahu dulu sebelum berdagang. Nah, dari situ Nabi berhasil melakukan segmentasi sehingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah lain lagi dan seterusnya. Dan Nabi sendiri juga mahir dalam melakukan targeting ke pasar gitu. Dia tidak hanya melakukan satu segmen saja, tapi juga memasuki semua segmen yang ada dalam masyarakat semenanjung Arab pada saat itu. Yang kedua juga Nabi Muhammad melakukan diferensiasi yang harusnya pedagang zaman sekarang itu harus mengikuti cara Nabi ini, yaitu diferensiasi atau kebauran pemasaran. Nabi Muhammad sendiri itu ada orang yang berpikiran out of the box gitu. Dan selalu melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain, bukan hanya satu wilayah saja. Dan tidak kalah penting itu Nabi juga selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya gitu, yang harusnya dicontoh oleh pedagang zaman sekarang, apalagi di zaman perdagangan online gitu kan. Kita harus jujur dalam berdagang dan mematok harga yang sesuai dengan nilai komoditasnya gitu. Itu sih. Berarti udah selesai sesi podcast kita kali ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu di zaman Nabi berdagang itu tidak ada yang namanya mengambil keuntungan banyak. Jadi istilahnya Nabi itu berdagang sambil beribadah, dimana ketika ia berdagang barang-barang yang ia perdagangkan itu ketika ada yang beli, beliau ngasih tahu kondisi barangnya tersebut. Jika barangnya tersebut itu cacat atau ya ada yang rusak, beliau bilang rusaknya di mana, cacatnya di mana. Jika barang itu bagus, beliau prioritaskan untuk dijual. Mungkin itu saja sih yang dapat saya simpulkan di podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.